Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Karina dengan NIM 0804 1182 429015. Saya dari kelompok 15. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang pengembangan lesson plan Discovery Learning pada materi pembelahan sel. Nah, disusun berdasarkan jurnal oleh Ahmad Ali Fikri dan Vena Familia tahun 2023. Nah, ini adalah teman-teman kelompok 15. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama itu latar belakang. Kualitas pendidikan Indonesia masih tergolong rendah, PISA 2015. Materi pembelahan sel dianggap sulit oleh siswa. Pembelajaran masih didominasi metode ceramah. Diperlukan lesson plan berbasis model pembelahan aktif seperti discovery learning. Teman-teman, sel dalam tubuh kita itu seperti mesin kecil yang terus bekerja dan berkembang. Salah satu proses penting yang dilakukan sel adalah memperbanyak diri, dan inilah yang kita sebut sebagai siklus sel. Siklus ini mencakup 3 proses utama. Yang pertama, amitosis, pembelahan langsung. Yang kedua, mitosis, pembelahan tidak langsung, yang menghasilkan 2 sel anak identik. Biasanya terjadi pada sel-sel tubuh. Nah, yang terakhir itu pembelahan untuk menghasilkan gamet atau sel kelamin. Nah, lihat gambar-gambar di samping. Bedanya mitosis dan meiosis sangat terlihat dari jumlah dan jenis hasil pembelahannya. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah 2 hal utama. Yang pertama itu mengembangkan lesson plan atau RPP yang menggunakan pendekatan discovery learning yang bikin siswa jadi aktif mencari tahu sendiri. Nah, yang kedua itu meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa saat belajar materi pembelahan sel. Jadi, siswa bukan hanya duduk diam, tapi berpikir dan eksplorasi. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk mencapai tujuan tadi, digunakan metode penelitian dan pengembangan R&D. Nah, modelnya PP, Planning, Production, Evaluation. Planning, merancang RPP. Production, membuat dan menerapkan, dan Evaluation, menilai efektivitasnya. Nah, subjek penelitian adalah siswa kelas 12 MIPA 1 di MA Mataliul Huda Troso. Nah, instrumennya berupa formulir analisis kelayakan RPP dan data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Jadi bukan sekedar teori, tapi benar-benar diuji langsung di lapangan. Selanjutnya, hasil penelitian. Dari penelitian ini, kita dapat 3 poin penting. Yang pertama, kelengkapan RPP sudah sempurna, 100%. Artinya, secara dokumen dan struktur, RPP ini sangat layak digunakan. Namun, saat diterapkan di kelas, tingkat keterlaksanaannya baru 33%, masih dalam kategori rendah. Dari 6 langkah discovery learning ini, hanya 2 langkah yang bisa terlaksana. Kenapa? Karena keterbatasan waktu pelajaran. Jadi kita bisa lihat bahwa meskipun dokumennya bagus, realitanya di lapangan perlu penyesuaian agar bisa berjalan optimal. Selanjutnya, pembahasan. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Kelebihannya, RPP ini sudah sesuai standar dan mendorong pembelajaran aktif. Kendalanya, waktu pembelajaran di kelas terlalu singkat dan siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran aktif. Di sini juga digunakan ilustrasi dan diagram untuk menjelaskan tahap-tahap discovery learning dan aktif siswa. Hal ini memudahkan pemahaman visual. Selanjutnya, kesimpulan. Dari semua data dan pembahasan tadi, bisa disimpulkan bahwa lesson plan berbasis discovery learning berhasil dikembangkan dan valid. Tapi implementasinya belum maksimal karena keterbatasan waktu. Oleh karena itu, penyesuaian jadwal pembelajaran sangat disarankan agar semua sintaks pelajaran bisa dijalankan dan tujuan pembelajaran tercapai. Nah, ini adalah gambar mitosis dan meiosis. Dari gambar ini, kita bisa simpulkan bahwa mitosis dan meiosis adalah 2 jalur pembelahan sel yang punya fungsi berbeda, tapi sama-sama penting untuk kehidupan. Mitosis menjaga kita tetap utuh, membantu tumbuh, mengganti sel rusak, dan menyembuhkan luka. Sedangkan meiosis menjamin keberagaman dan keberlanjutan generasi melalui pembentukan sel kelamin. Nah, jadi meskipun prosesnya kecil dan terjadi di tingkat mikroskopis, dampaknya luar biasa besar, bahkan menentukan siapa kita hari ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.